Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Atikah dengan NIM 2522128 dari kelas PTIK 6D. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk ujian tengah semester mata kuliah jaringan nirkabel. Di sini, materi yang akan saya sampaikan ada 5. Yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Yang kedua ada perangkat keras jaringan nirkabel. Yang ketiga konsep umum WIPAN. Yang keempat konsep umum WLAN. Dan yang kelima ada keamanan WLAN. Baik. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Apa sih konsep umum dari jaringan nirkabel itu? Nah, dalam era digital saat ini, hampir semua orang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, di mana-mana orang itu menggunakan internet. Dan salah satu teknologi yang memungkinkan kita untuk terhubung ke internet tanpa kabel adalah jaringan nirkabel, mulai dari rumah, sekolah, kantor, hingga tempat umum seperti bandara dan juga kafe. Jaringan nirkabel ataupun wireless network telah menjadi kebutuhan utama. Tapi, apa sih sebenarnya jaringan nirkabel itu? Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa dia menggunakan kabel. Jadi jaringan nirkabel ini adalah jaringan tanpa kabel. Komunikasi antar perangkat itu dilakukan melalui gelombang radio, sinyal gelombang mikro ataupun juga sinyal inframerah. Teknologi ini membuat komunikasi data menjadi lebih praktis dan juga fleksibel. Misalnya saat kita menggunakan WiFi di rumah atau di tempat umum. Sebenarnya itu juga kita sudah menggunakan yang namanya jaringan nirkabel tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penggunaan jaringan nirkabel itu. Tujuan dari jaringan nirkabel adalah untuk memberikan kemudahan akses komunikasi data tanpa batasan kabel. Teknologi ini juga dibuat untuk meningkatkan mobilitas pengguna. Dengan jaringan nirkabel, kita bisa mengakses internet dari berbagai lokasi selama masih di dalam jangkauan sinyal, tanpa harus duduk di dekat kabel LAN, tanpa harus terhubung dengan kabel LAN-nya. Adapun tujuan lain dari jaringan nirkabel ini meliputi yang pertama itu jaringan nirkabel ini mendukung mobilitas dan fleksibilitas perangkat. Selanjutnya yang kedua mengurangi biaya pemasangan kabel karena kabel yang digunakan dalam jaringan nirkabel hanya sedikit saja. Yang ketiga mempermudah pengembangan jaringan di area luas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen utama di dalam jaringan nirkabel. Untuk bisa bekerja dengan baik, jaringan nirkabel itu memerlukan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada access point atau titik akses, yang dimana perangkat ini itu bertindak sebagai pusat distribusi sinyal nirkabel, yang ia menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan kabel atau ke internet. Nah, yang kedua ada yang namanya router nirkabel, yang itu dipasang di rumah atau di kantor. Router ini bertugas untuk mengatur lalu lintas data antara perangkat dan juga internet. Yang ketiga ada wireless network interface card, yang ini adalah perangkat keras yang terpasang pada komputer, laptop, atau juga smartphone agar bisa menangkap sinyal nirkabel. Ada juga antena, yang dia tuh berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Ada terakhir client device. Nah, ini maksudnya seperti laptop, tablet, smartphone, printer nirkabel dan atau yang lainnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini terdiri dari beberapa jenis berdasarkan cakupan dan penggunaannya. Dia tuh ada 4. Yang pertama WLAN atau
Wireless Local Area Network, yang biasanya WLAN ini tuh digunakan di rumah, kantor, atau sekolah untuk cakupan area kecil. WLAN itu area kecil. Yang kedua ada WPAN atau Wireless Personal Area Network, yang dimana jaringan yang mencakup area sangat kecil. Contohnya misalnya seperti penggunaan Bluetooth antar perangkat. Ada juga yang ketiga ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, yang dia digunakan untuk mencakup area kota seperti contohnya jaringan WiMAX. Yang terakhir ada WWAN atau Wireless Wide Area Network, yang dia digunakan untuk cakupan yang sangat luas. Contohnya seperti jaringan seluler yang biasa kita gunakan, yaitu 4G dan juga 5G. Selanjutnya ada kelebihan jaringan nirkabel. Tentunya dia memiliki kelebihan. Dan dia tuh memiliki banyak keuntungan. Antara lainnya, yang pertama jaringan nirkabel itu memiliki mobilitas yang tinggi, yang dimana pengguna bisa terhubung ke internet di mana saja selama berada di dalam jangkauan jaringan. Selanjutnya ada juga instalasi yang mudah. Jaringan nirkabel ini tidak memerlukan kabel yang banyak atau kabel yang rumit. Ada juga efisiensi ruangan, yang dimana dia cocok untuk dengan tempat ruang terbatas atau susunan interior yang berubah-ubah. Selanjutnya ada mudah diperluas, menambah perangkat yang baru lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Selain memiliki keuntungan, pastinya jaringan dan kabel ini juga memiliki beberapa kekurangannya. Yang kekurangan dari jaringan nirkabel ini, yang pertama yaitu dia tuh koneksinya tidak stabil, yang dimana sinyal itu bisa terganggu oleh tembok, perangkat elektronik lain, atau juga cuaca, karena dia tuh merambatnya lewat udara gitu. Selanjutnya ada keamanan rentan, yang dimana dia tanpa pengamanan yang tepat, jaringan bisa dibobol oleh pihak luar. Ada juga kecepatan transfer lebih lambat. Dia dibandingkan dengan jaringan yang berkabel, jaringan nirkabel ini kecepatannya sedikit lebih rendah daripada yang berkabel. Ada juga jangkauan terbatas, yang dimana perangkat ini harus berada dalam radius tertentu dari akses point. Pastinya perangkat harus selalu dekat dengan akses point agar jaringannya itu bisa diakses. Selanjutnya materinya adalah tentang keamanan jaringan nirkabel ini. Pastinya keamanan menjadi perhatian penting dalam penggunaan jaringan. Karena jaringan nirkabel ini karena tidak menggunakan kabel, sinyal mudah disadap jika tidak diamankan. Nah, ada pun langkah-langkah yang bisa kita pakai untuk meningkatkan keamanannya, yaitu dia meliputi yang pertama ada menggunakan enkripsi WPA2 atau WPA3, WPA2 atau WPA3, yang dia untuk mengamankan komunikasi data. Ada juga untuk menggunakan password, misalnya kita menggunakan WiFi, pasti kita akan menggunakan password agar tidak mudah diakses orang lain. Dan juga ada membatasi akses perangkat, atau hanya izinkan perangkat tertentu saja yang bisa terhubung, atau beberapa perangkat. Selanjutnya ada juga dengan mengaktifkan firewall dan juga antivirus, yaitu firewall dan antivirus ini berperan untuk mencegah serangan yang berasal dari luar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang contoh penerapan jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti salah satunya itu pendidikan. Sekolah dan kampus sekarang umumnya menyediakan WiFi untuk proses pembelajaran. Ada juga WiFi itu kan jaringan nirkabel. Selanjutnya ada juga di kesehatan, rumah sakit juga menggunakan jaringan nirkabel. Ini bisa untuk memantau kondisi pasien dari jarak jauh. Ada juga di perkantoran, yang dimana yang komunikasi antar karyawan tuh bisa lebih efisien melalui jaringan nirkabel ini. Dan ada juga di smart home, dia untuk menghubungkan perangkat seperti lampu, CCTV, AC, dan juga kulkas itu melalui WiFi. Kalau di bidang transportasi, contohnya itu bandara dan stasiun, memberikan layanan WiFi gratis untuk para penumpangnya. Sekian video dari saya. Di sini saya akan menarik beberapa kesimpulan dari konsep umum jaringan nirkabel itu. Jaringan nirkabel adalah salah satu inovasi penting dalam dunia teknologi komunikasi. Dengan adanya jaringan ini, kita tidak lagi terbatas oleh kabel dan bisa mengakses informasi dengan cepat dan mudah dari berbagai tempat. Walau begitu, kita juga harus sadar akan potensi risiko keamanan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi kita dengan menggunakan jaringan nirkabel ini. Nah, teknologi nirkabel ini tidak hanya mempermudah hidup kita, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan teknologi yang lebih canggih di masa depan.
perangkat keras jaringan nirkabel, atau dalam bahasa sederhananya yaitu alat-alat yang dibutuhkan supaya kita bisa terhubung ke internet tanpa kabel. Kita tahu bahwa di zaman sekarang hampir semua aktivitas kita itu membutuhkan yang namanya internet. Mau belajar, kerja, nonton film, atau bahkan beli makanan pun juga lewat internet kan. Nah, biar semua perangkat seperti laptop, HP, tablet, komputer, dan yang lainnya itu bisa terkoneksi dengan internet secara nirkabel atau tanpa menggunakan kabel, dibutuhkanlah yang namanya jaringan nirkabel tadi atau nama kerennya wireless network. Tapi jaringan wireless ini tidak bisa berjalan begitu saja. Kita juga butuh yang namanya perangkat keras atau alat-alat fisik yang dapat membantu kita terhubung ke jaringan. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu perangkat keras jaringan nirkabel yang penting dan sering digunakan untuk menyambungkan mengkoneksikan perangkat dengan jaringan. Nah, adapun perangkat yang pertama yaitu access point atau bahasa Indonesianya itu titik akses. Access point ini atau sering juga disebut juga sebagai titik akses yang fungsi utama access point yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti HP atau laptop ke jaringan WiFi. Jadi kalau kita atau semua lihat alat kecil yang nempel di plafon kantor atau dinding atau dinding sekolah gitu yang ada antenanya, kemungkinan besar itu adalah access point. Nah, access point ini menangkap sinyal internet dari kabelan lalu menyebarkannya lewat gelombang radio. Jadi, alat ini seperti istilahnya penyebar sinyal dari WiFi. Penyebar sinyal dari WiFi itu. Nah, di rumah biasanya access point sudah tergabung menjadi satu dengan modem atau juga router. Tapi di tempat yang lebih besar seperti sekolah, kantor, atau kafe, biasanya access point dipasang secara terpisah agar sinyal merata, agar sinyal merata. Selain access point juga ada yang namanya router. Nah, router ini itu bisa dibilang sebagai otaknya jaringan, di mana alat ini tuh berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan. Misalnya saat ada orang yang pakai internet, nah router ini yang akan mengatur supaya koneksinya itu bisa dibagi rata. Nah, router juga berfungsi untuk mendistribusikan koneksi internet dari modem ke berbagai perangkat, baik lewat kabel maupun nirkabel atau maupun WiFi tadi. Contohnya, kalau kita berlangganan internet di rumah, biasanya kita dikasih alat tuh yang disebut dengan router WiFi. Dan itulah alat yang memungkinkan kita untuk internetan atau mengakses internet lewat HP atau laptop tanpa kabel. Jadi router inilah yang membagi penggunaan internet tadi ke beberapa perangkat. Nah, router ini tuh penting sekali karena tanpa router kita nggak bisa menghubungkan banyak perangkat ke jaringan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, router itu untuk membagi jaringan ke beberapa perangkat. Perangkat yang ketiga ada modem. Modem ini merupakan singkatan dari demodulator. Jadi fungsi modem ini adalah untuk menghubungkan jaringan lokal kita ke internet. Misalnya nih, kalau diibaratkan modem itu seperti gerbang yang menghubungkan rumah kita ke jalan raya. Modem. Sementara router adalah alat yang mengatur kendaraan di dalam rumah. Jadi modem itu menerima sinyal dari penyedia internet. Bisa lewat kabel, fiber optik, atau bahkan sinyal seluler. Lalu, modem ini mengubah sinyal tersebut agar bisa dipakai oleh perangkat seperti komputer atau router. Beberapa modem modern sekarang sudah bisa digabung menjadi satu dengan router. Makanya ada tuh satu perangkat yang disebut dengan modem router namanya. Nah, perangkat yang keempat ada wireless adapter. Nah, wireless adapter ini merupakan
Wireless ini merupakan alat yang sangat berguna untuk perangkat yang tidak memiliki fitur WiFi bawaan, seperti komputer desktop atau PC-PC lama. Bentuknya itu kecil, mirip flash disk, dan biasanya tuh dicolok ke port USB. Dan dia setelah dipasang, alat ini akan menangkap sinyal WiFi sehingga komputer yang tadinya cuma bisa internetan pakai kabel, sekarang bisa menggunakan jaringan nirkabel. Jadi alatnya itu tuh dicolok ke tempat port USB yang ada di samping komputer. Namun laptop zaman sekarang tuh sudah punya wireless adapter bawaan. Jadi laptop-laptop zaman sekarang tuh tidak membutuhkan. Yang biasanya menggunakan wireless adapter ini laptop atau PC-PC lama. Selanjutnya perangkat yang kelima ada wireless repeater atau range extender. Wireless repeater. Nah, pernah gak kita tuh merasa sinyal WiFi di rumah cukup kuat di ruang tamu, tapi lemah di tempat lain, misalnya di kos bagian ini laju, di tempat lain enggak gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu kita bisa menggunakan yang namanya wireless repeater ini atau penguat sinyal. Alat ini tuh berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi dari router utama, lalu memancarkan ulang sinyal tersebut supaya sinyal bisa menjangkau area yang jauh dari router. Jadi untuk misalnya di lantai 1, lantai 2, untuk di lantai 2 dia menggunakan repeater. Nah, repeater ini tuh cocok banget dipasang di rumah yang besar ataupun bangunan yang punya banyak dinding, karena sinyal WiFi bisa terhalang oleh tembok. Jadi sinyal WiFi yang dipancarkan oleh router tadi akan ditangkap oleh repeater lalu dipancarkan lagi. Selanjutnya ada antena wireless. Antena wireless ini berfungsi untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal. Memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal. Nah, untuk jenis antena ini ada dua yang umum digunakan. Ada yang namanya antena omni untuk menyebarkan sinyal ke segala arah, cocok untuk ruang terbuka atau juga untuk di tengah bangunan. Selanjutnya yang kedua ada antena direksional, yang dia tuh menyebarkan sinyal ke satu arah tertentu, cocok untuk menghubungkan dua gedung atau untuk kecepatan tinggi di arah tertentu. Nah, alat yang namanya antena ini tuh biasanya sudah ada di router atau juga di access point, tapi kita juga bisa beli yang lebih kuat jika butuh untuk jangkauannya yang lebih luas. Selanjutnya perangkat yang ketujuh ada dia tuh bridge atau bahasa Indonesia tuh jembatan. Nah, dalam jaringan itu disebut sebagai penghubung jaringan atau perangkat yang menghubungkan dua jaringan lokal secara nirkabel. Misalnya ada dua gedung sekolah yang terpisah dan kita ingin agar jaringan komputer di kedua gedung itu bisa sama-sama saling terhubung tanpa menarik kabel panjang dari gedung satu ke gedung lainnya. Maka itu bisa diatasi dengan menggunakan yang namanya bridge tadi. Jadi, bridge ini akan menangkap sinyal dari satu access point, lalu meneruskannya ke jaringan yang berbeda, seolah-olah mereka ada di jaringan yang sama itu, atau menjembatani jaringan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan WIPAN atau wireless. WIPAN itu merupakan singkatan dari Wireless Area Network. Selama ini mungkin kita tidak terlalu sering namanya, namun tanpa kita sadari banyak tuh kita memakai yang namanya WIPAN ini atau Wireless Personal Area Network ini. Kalau misalnya itu diterjemahkan, WIPAN itu artinya sebagai jaringan nirkabel area pribadi. Nah, sebelumnya kita bisa menganalogikannya seperti misalnya dunia tanpa kabel. Nah, coba kita bayangkan, kalau kita ingin menyambungkan headset ke HP, lalu nyambungin lagi HP ke printer, terus nyambungin jam tangan pintar ke laptop, semua itu harus pakai kabel, pastinya ribet kan, pastinya susah. Nah, di sini laporan WIPAN ini yang membuat semua itu menjadi lebih mudah dan juga bebas kabel. Jadi, WIPAN itu adalah jaringan kecil yang hanya mencakup area pribadi, seperti misalnya cuma sekitar meja belajar kita, atau sekitar tubuh kita, atau dalam suatu ruangan yang kecil, yang jaraknya pendek, yang biasanya cuma sampai 10 meter, atau bahkan lebih kecil lagi. Adapun contoh nyata WIPAN ini dalam kehidupan sehari-hari, biar untuk contohnya, kita mengambil dari misalnya headset Bluetooth.
Misalnya saat kita mendengar musik dari HP tanpa kabel, kita menggunakan headset Bluetooth. Nah, itu contoh jaringan kecilnya. Ada juga smartwatch atau jam tangan pintar. Kita yang terhubung ke HP dan untuk menampilkan notifikasi. Ada juga contohnya kita transfer file lewat Bluetooth. Misalnya kirim lagu dari HP ke HP atau kirim, dulu kan kita sering pakai Bluetooth tuh untuk mengirim gambar. Ada juga contohnya mouse wireless. Dan ada bisa juga VPN ini contohnya itu tethering HP ke internet. VPN ini ibaratnya itu adalah jaringan yang paling dekat dan pribadi yang kita punya, karena dia itu hanya sekitar tubuh kita. Nah, kenapa VPN ini disebut dengan pribadi? Karena jaringan ini hanya melibatkan perangkat milik satu orang yang dalam area yang kecil juga. Jadi tidak seperti jaringan WiFi yang bisa digunakan oleh banyak orang di satu rumah atau kantor. Nah, VPN ini bersifat khusus nih dia. Itu untuk koneksi antar perangkat milik kita sendiri. Misalnya antar HP kita, jam kita, headset kita, atau semua yang bisa terhubung tanpa kabel itu bisa terhubungnya lewat VPN ini. Nah, VPN ini menggunakan beberapa teknologi juga. Apa aja sih teknologi yang digunakan VPN ini? Yang pertama itu ada Bluetooth. Contohnya itu Bluetooth. Ini yang paling umum dan yang paling sering digunakan. Bluetooth ini memungkinkan dua perangkat berkomunikasi tanpa kabel dalam jarak pendek. Biasanya tuh maksimalnya cuma 10 meter saja dan dia tuh jangkauannya kecil. Ada juga infrared. Yang sekarang infrared tuh jarang dipakai. Yang dulu yang pakai tuh HP-HP jadul. Cara kerjanya harus saling menghadap, seperti itu mirip remote TV. Yang ketiga ada yang namanya Zigbee, yang biasanya dipakai untuk sistem rumah pintar atau smart home. Contohnya untuk mengontrol lampu, AC, atau pintu dari satu alat pusat. Dan yang keempat ada wireless USB, yang dimana teknologi ini memungkinkan perangkat USB berfungsi tanpa kabel. Contohnya printer wireless yang terhubung ke laptop. Selanjutnya ada di sini saya akan menjelaskan karakteristik VPN itu. Ciri-ciri VPN ya yang pastinya dia tadi jarak pendek, hanya beberapa meter, dan dia juga bersifat privat atau dia personal, yang dimana hanya untuk perangkat pribadi. Ada juga nirkabel yang VPN ini juga nirkabel, tidak butuh kabel fisik. Sederhana, artinya VPN ini mudah diatur dan digunakan, dan juga yang perangkat yang menggunakan VPN ini hemat energi atau cocok untuk perangkat kecil yang portable. Nah, pastinya VPN ini mempunyai beberapa kelebihan. Salah satunya itu praktis, dia tidak perlu pakai kabel. Ada juga dia cepat terkoneksi karena hanya perlu yang namanya pairing. Ada juga ringkas yang dimana cocok untuk kerja mobil atau berpindah tempat. Dan VPN ini bersifat privat, yang hanya dia tuh berfungsi pada satu perangkat kita saja. Selain pastinya VPN juga mempunyai kekurangan yang pastinya jaraknya yang terbatas, kecepatan data aksesnya itu tidak secepat WiFi, dan juga VPN bisa terganggu sinyal lain, apalagi kalau banyak perangkat Bluetooth yang di sekitarnya, perangkat Bluetooth yang hidup, dan itu bisa saja tersambung nanti. Nah, jadi itu saja penjelasan tentang VPN. Kita simpulkan bahwa VPN adalah jaringan kecil dan pribadi yang menghubungkan perangkat-perangkat kita secara nirkabel dan juga efisien, terutama dalam jarak dekat. Jarak dekat saja ya teman-teman VPN ini. Nah, tanpa VPN kita mungkin akan kerepotan menyambungkan alat-alat seperti headset, smartwatch, atau mouse wireless ke laptop dan HP. VPN memang tidak sebesar WiFi, tapi VPN ini mempunyai peran penting dalam membuat hidup kita menjadi lebih nyaman, dan juga kita bisa menggunakan perangkat-perangkat kita tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan dari WLAN. WLAN itu sendiri merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network, atau dalam bahasa Indonesianya itu berarti jaringan area lokal nirkabel. Nah, kalau dari namanya bisa kita tebak bahwa WLAN ini adalah jaringan lokal yang tidak menggunakan kabel atau yang kita sebut dengan jaringan nirkabel. Nah, apa itu WLAN? Jadi, misalnya ketika kita menghubungkan HP atau laptop ke WiFi di rumah, sekolah, atau di kampus atau di kafe, nah saat itulah kita sebenarnya sedang menggunakan jaringan WLAN ini. WLAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat seperti laptop, HP, printer, dan sebagainya tanpa kabel, dan berada di area yang tidak terlalu luas, tidak terlalu besar, dan
dia tuh seperti misalnya satu rumah, satu kantor, atau satu gedung. Kalau misalnya LAN atau local area network itu menggunakan kabel, maka WLAN adalah versi tanpa kabelnya atau wirelessnya, tidak menggunakan kabel. Dengan WLAN ini, kita bisa untuk mengakses internet dari mana saja yang masih masuk dalam jangkauan sinyal WiFi. WLAN ini juga bisa kita gunakan untuk mengirim file antar laptop atau HP di jaringan yang sama. Dan WLAN ini bisa untuk menyambungkan perangkat seperti printer atau juga smart TV ke jaringan. Adapun contoh penggunaan WLAN ini di kehidupan sehari-hari, kita tuh sudah sering menggunakan WLAN hampir di setiap hari, bahkan mungkin tanpa kita sadari. Berikut merupakan contoh-contohnya. Kalau di rumah saat kita menyambungkan HP ke jaringan WiFi, saat di sekolah ataupun juga di kampus saat kita mengakses internet di perpustakaan atau ruang kelas. Sedangkan kalau misalnya untuk contohnya di kafe, saat kita duduk atau nugas dan kita juga membuka laptop yang dia tuh mengakses wifi. Misalnya di bandara atau di rumah sakit atau tempat umum lainnya itu, wifi yang kita pakai itu biasanya bagian dari WLAN. Jadi, bisa dibilang WLAN ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern saat sekarang ini. Nah, untuk cara kerja WLAN ini bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui perangkat yang disebut dengan access point atau router WiFi. Access point dan WiFi ini merupakan bagian dari perangkat keras penyambung jaringan kabel tadi. Gambaran umumnya dari jaringan WLAN yang dimana router atau access point akan memancarkan sinyal WiFi. Perangkat seperti laptop atau HP akan menangkap sinyal itu, dan setelah terhubung, perangkat bisa saling berkomunikasi dan juga bisa saling mengakses internet. Nah, pada WLAN ini, router berfungsi sebagai penghubung antara perangkat lokal dengan jaringan internet tanpa perlu kabel yang ribet. Perangkat yang digunakan dalam WLAN ini, untuk menjalankan WLAN dibutuhkan beberapa perangkat utama. Selain dari yang pertama ada router atau juga access point. Yang alat ini itu untuk memancarkan sinyal WiFi agar bisa ditangkap oleh perangkat lain. Selanjutnya yang kedua ada perangkat dengan nama wireless network adapter, yang dimana perangkat ini biasanya sudah tertanam di dalam laptop, di dalam HP, atau juga di dalam komputer, yang fungsinya untuk menangkap sinyal WiFi. Perangkat yang ketiga ada modem, yang kalau kita ingin mengakses internet, modem ini dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan WLAN ke jaringan internet dari penyedia layanan internet. Nah, WLAN ini memiliki beberapa kelebihan. WLAN mempunyai banyak kelebihan, di antaranya yang pertama itu WLAN ini merupakan jaringan tanpa kabel. Jadi ruangan akan jadi lebih rapi dan juga fleksibel dan bagus untuk dilihat. Ada juga mobilitas tinggi yang dimana kita bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. WLAN ini juga mudah dipasang, tidak perlu menarik-narik kabel yang panjang untuk di setiap ruangan, dan WLAN ini bisa digunakan banyak perangkat sekaligus, seperti HP, laptop, printer, smart TV, dan lainnya. Jadi WLAN ini lebih besar dari VPN yang tadi, daripada jaringan personal. Namun, WLAN ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti sinyal itu bisa terganggu, misalnya oleh tembok yang tebal atau gelombang elektronik lain, jadi sinyalnya bisa saja tidak terhubung ke perangkat. Dan juga keamanan dari WLAN ini perlu dijaga, karena sinyal menyebar di udara. WLAN lebih mudah dibobol jika tidak diberi sandi yang kuat. WLAN ini juga memiliki kecepatan yang bisa kadang dia menurun kalau terlalu banyak perangkat yang terhubung sekaligus ke jaringan WLAN ini. Nah, adapun untuk keamanan dalam WLAN, dikarenakan WLAN ini menggunakan udara sebagai media transmisi, maka keamanan adalah hal yang sangat penting. Beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga keamanan jaringan WLAN ini, yang pertama pastinya dengan menggunakan password WiFi yang kuat, agar tidak mudah diakses oleh sembarangan orang. Bisa juga dengan mengaktifkan enkripsi jaringan, misalnya WPA2 atau juga WPA3, dan juga menonaktifkan SSID broadcast jika perlu, agar jaringan tidak terlihat oleh orang asing. Selanjutnya, selalu update firmware router secara berkala.
Jadi, kesimpulan dari konsep umum jaringan WLAN ini bisa kita ketahui bahwa WLAN adalah jaringan nirkabel lokal yang memungkinkan kita untuk menghubungkan beberapa perangkat elektronik dalam satu area tanpa kabel. WLAN ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengakses internet dengan lebih mudah dan juga fleksibel untuk area yang cukup luas seperti rumah, sekolah, hingga tempat-tempat umum seperti kafe, rumah sakit, bandara, dan semuanya. Tempat-tempat tadi itu menggunakan WLAN sebagai sarana utama untuk konektivitas dengan jaringan internet. Meskipun praktis dan juga efisien, kita juga perlu memahami cara kerja, keamanan, dan batasannya agar jaringan ini bisa digunakan dengan lebih optimal. Perangkat keras yang kita gunakan untuk menghubungkan jaringan nirkabel ini. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi tentang perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah untuk membangun jaringan nirkabel yang bisa digunakan di rumah, di kantor, di kampus, atau juga di sekolah, kita membutuhkan beberapa perangkat seperti yang tadi, modem untuk menghubungkan internet ke perangkat, ada router untuk menyebarkan koneksi ke banyak perangkat, akses point itu menyebar luaskan sinyal WiFi. Ada yang keempat, wireless adapter untuk perangkat yang belum bisa connect ke WiFi, misalnya ke PC-PC lama tadi. Ada juga wireless repeater untuk memperkuat sinyal di area yang lemah. Ada antena wireless untuk memperluas jangkauan sinyal. Ada bridge, itu untuk menghubungkan dua jaringan. Dan yang terakhir ada wireless controller, yaitu untuk mengelola banyak akses point sekaligus. Nah, jadi teman-teman, tanpa perangkat ini, jaringan wireless itu tidak bisa otomatis dia berjalan lancar, tidak bisa otomatis langsung terhubung gitu. Ini memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Di rumah, di sekolah, di kantor, dan juga di kafe, bahkan di banyak tempat umum semuanya sudah menyediakan akses WiFi. Tapi meskipun sangat membantu, jaringan WiFi juga mempunyai risiko keamanan yang tidak boleh kita abaikan. Kenapa jaringan keamanan WLAN itu penting? Nah, sebelumnya kita misalkan jika apa jadinya kalau misalnya jaringan WiFi kita dibobol atau digunakan oleh orang lain, yang dimana mereka bisa pakai internet gratis tanpa izin dan tanpa atau akses tidak sah menggunakan internet kita, atau bahkan yang mengakses internet kita bisa menyebarkan virus atau malware lewat jaringan. Bayangkan kalau misalnya di rumah tiba-tiba koneksi internet jadi lambat, padahal yang memakai akses internet itu cuma satu perangkat saja. Bisa jadi ada orang lain yang juga mengakses jaringan kita, atau orang lain ada yang nyambung ke WiFi kita. Karena itulah keamanan jaringan WLAN ini sangat penting dan tidak boleh kita abaikan. Nah, ancaman-ancaman umum yang biasanya terjadi pada jaringan WLAN ini, itu ada beberapa ancaman umum yang sering kita hadapi yang sering terjadi pada jaringan WLAN. Yang pertama ada unauthorized access atau akses yang tidak sah. Di mana ini adalah kondisi ketika orang asing menyambungkan ke jaringan WiFi kita tanpa izin. Biasanya itu terjadi kalau WiFi kita tidak dikunci atau tidak diberi password, atau passwordnya itu mudah untuk ditebak oleh orang lain. Ancaman yang kedua ada yang namanya EVAS dropping atau penyadapan. Penyadapan ini sering terjadi saat orang lain bisa melihat data yang kita kirim atau yang kita terima melalui WiFi. Misalnya saat kita login ke akun email atau media sosial atau akun media sosial kita. Selanjutnya yang ketiga ada man in the middle attack. Man in the middle attack ini adalah serangan di mana penyerang menyamar sebagai penghubung antara dua perangkat. Jadi, data yang seharusnya dikirim langsung malah dia menghampiri si penyerang dulu. Dan pastinya itu sangat berbahaya karena bisa mencuri informasi-informasi penting yang kita berikan. Selanjutnya ancaman yang keempat ada rogue access point, adalah akses point palsu yang dibuat oleh penyerang untuk menipu pengguna agar mereka dapat menyambungkan ke jaringan palsu tersebut.
Nah, setelah tersambung, data kita bisa dicuri oleh si penyambung ilegal tadi. Yang kelima ada denial of service atau DOS. Ini adalah serangan untuk membuat jaringan menjadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Adapun untuk cara mengamankan jaringan WLAN ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari ancaman-ancaman tadi. Adapun beberapa cara-cara itu, yaitu yang pertama dengan menggunakan enskripsi jaringan. Enskripsi itu adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kecuali yang punya kunci atau yang punya kode aksesnya. Ada beberapa jenis enskripsi yang bisa digunakan di WLAN ini. Yang pertama ada WEP atau Wire Equivalent Privacy. Ini adalah sistem enskripsi lama, tetapi sudah tidak aman lagi dan sebaiknya tidak digunakan untuk zaman sekarang. Ada juga WPA atau Wi-Fi Protected Access, yang dimana dia lebih aman dari WEP, tetapi juga sudah mulai usang. Ada perangkat terbaru yang namanya WPA 2, ini yang paling umum dan digunakan saat ini dan cukup aman. Yang terakhir ada juga WPA 3, yang dimana teknologi WPA 3 ini lebih terbaru dan lebih kuat lagi dan mulai digunakan di perangkat baru. Nah, untuk penggunaannya WPA 2 dan WPA 3 ini lebih bagus. Nah, jika WPA 2.3 ini tersedia di router yang kita gunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu ganti nama atau ganti password. Nah, banyak orang lupa untuk mengganti SSID atau password bawaan dari publik, yang seharusnya hanya kita aja yang mengetahuinya. Namun, ini berbahaya karena peretas tidak bisa menebak dengan mudah. Nah, untuk tipsnya, kita bisa mengganti nama SSID menjadi nama unik, dan juga untuk menggunakan password Wi-Fi yang kuat, dengan menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan juga simbol. Cara yang ketiga dengan menonaktifkan SSID broadcast atau kalau kita ingin jaringan WiFi kita tidak terlihat oleh orang umum, kita bisa mematikan fitur broadcast SSID-nya. Jadi, hanya orang yang tahu nama dan passwordnya saja yang bisa mengakses dan menyambungkan ke jaringan kita. Namun, fitur ini kadang justru akan merepotkan diri sendiri karena dia tidak terlihat, jaringannya tidak terlihat. Jadi, cocoknya dipakai di lingkungan sensitif seperti kantor atau laboratorium atau tempat yang lebih umum. Langkah yang keempat yang bisa dilakukan dengan mengaktifkan firewall. Firewall ini adalah sistem keamanan yang memfilter lalu lintas jaringan. Beberapa router sudah dilengkapi dengan firewall bawaan. Nah, pastikan firewall ini aktif agar bisa menahan akses asing yang mencurigakan. Langkah yang kelima ada batasi jumlah perangkat terhubung. Kita juga bisa membatasi jumlah perangkat yang boleh menyambung ke WiFi. Misalnya, hanya mengizinkan 5 atau beberapa perangkat saja yang bisa masuk ke jaringan WiFi kita. Nah, ini tuh bisa mengurangi risiko WiFi dibobol, sekaligus menjaga kecepatan koneksi kita, karena semakin banyak perangkat yang tersambung, semakin lelet juga jaringannya. Langkah yang keenam dengan menggunakan address filtering, yang dimana setiap perangkat mempunyai alamat MAC atau media akses kontrol yang unik. Dengan fitur MAC filtering ini, kita bisa menentukan perangkat mana saja yang boleh masuk ke jaringan, dan sisanya akan ditolak meskipun tahu passwordnya. Langkah yang ketujuh bisa dilakukan dengan update firmware router secara berkala. Seperti aplikasi di HP, router juga punya sistem yang bisa diperbarui. Update ini biasanya memperbaiki bug atau menambah fitur keamanan. Jadi, jangan lupa untuk selalu cek pembaruan firmware router secara rutin agar router kita tidak usang. Langkah yang selanjutnya ada buat guest network atau jaringan tamu. Kalau sering ada tamu yang ingin pakai WiFi, sebaiknya buat jaringan khusus tamu. Dengan begitu, tamu tetap bisa akses internet tapi tidak bisa mengakses data pribadi di jaringan kita atau di jaringan utama. Langkah yang selanjutnya bisa dilakukan dengan memantau aktivitas jaringan. Aktivitas jaringan ini bisa dicek daftar perangkat yang sedang terhubung. Kalau ada perangkat asing atau yang mencurigakan, bisa saja kita langsung blokir dari pengaturan routernya. Nah,
Jadi itu saja materi tentang keamanan WLAN. Untuk kesimpulannya, meskipun kita menggunakan WLAN atau WiFi, terus bisa memudahkan aktivitas kita, tetapi kita juga harus sadar bahwa itu juga bisa jaringan ini rentan terhadap serangan dan justru dapat membahayakan bagi data kita jika ada orang yang menyalahgunakan jaringan ini. Nah, beberapa langkah sederhana tadi seperti mengganti password WiFi, menaktifkan enkripsi WPA atau WP3, mengatur MAC filtering pada router, hingga mengecek pembaruan router dan mengecek perangkat yang terhubung secara berkala di aplikasi kita itu sangat membantu untuk melindungi jaringan dan data pribadi kita dari si peretas. Sekian saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.